Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Turunnya Dewa Kaisar. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Zhang Daoling yang telah lepas kendali itu pun mulai dipenuhi aura yang sangat mengerikan di sekitar tubuhnya. Dan ketika aura itu terus meluap-luap, Zhang Daoling yang terlihat kebingungan itu pun berkata, "Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi? Benih iblis melahap hati Daoku. Ini adalah kehancuranku. Maafkan aku, bos. Aku sangat menderita. Iblis menginginkan aku menjadi iblis sekarang." Namun tiba-tiba di tengah keputusasaan dari Zhang Daoling yang mau berubah menjadi iblis, terdengarlah suara yang berkata, "Zhang Daoling, bertahanlah sebentar." Zhang Daoling yang mendengar suara itu pun kaget banget karena itu berasal dari King Tian. Melihat kehadiran King Tian saat itu, Raja Iblis Serigala itu pun kaget dan berkata kepada King Tian, "Kau lagi? Kenapa kau datang ke sini?" Melihat bosnya yang saat itu udah datang kepadanya, Zhang Daoling pun berkata kepada King Tian, "Bos, jangan datang ke sini. Ini sangat berbahaya." Saat itu, terlihatlah aura iblis dari Zhang Daoling yang mulai memenuhi tempat itu. Namun King Tian malah berkata, "Sialan, ternyata kalian menggunakan formasi iblis penyegel untuk mengendalikan rekanku. Sungguh tidak bisa dimaafkan. Kalian bodoh karena berani mengabaikan diriku." King Tian pun saat itu dengan santai melewati formasi itu tanpa kekurangan sedikit pun. Dan tanpa perlu lama-lama, King Tian pun saat itu udah ada di depan Zhang Daoling. Zhang Daoling yang melihat King Tian sampai di depannya itu pun gak menyangka hal itu bisa terjadi. Tapi King Tian pun menenangkan Zhang Daoling sambil berkata, "Jangan khawatirkan apapun. Formasi iblis penyegel tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Jadi kau tidak perlu khawatir." Mendengar itu, Zhang Daoling pun sampai mengeluarkan air mata. Di sisi lain, melihat King Tian yang dengan mudah bisa menerobos formasi itu, Raja Iblis Serigala itu pun kaget banget dan berkata, "Ini mustahil. Formasi iblis ini bahkan diatur oleh Master Surgawi Zhao sendiri. Orang biasa pasti akan dilahap hatinya dan berubah menjadi iblis. Tapi kenapa dia bisa baik-baik saja dengan kultivasi seperti itu?" Di sini, King Tian pun mulai berlutut ke inti formasi itu sambil berkata, "Zhang Daoling, kau harus bertahan lebih lama. Aku membutuhkan sedikit waktu untuk menghancurkan formasi ini. Setiap formasi memiliki mata formasi sendiri. Asalkan mata formasi itu ditemukan, ada peluang untuk menghancurkan formasi ini." King Tian pun saat itu melepaskan sebagian dari energinya untuk mencari mata formasi. Dan setelah itu, dari hasil pencarian King Tian, dirinya pun akhirnya menemukan sebuah kubus yang terdapat sesuatu di dalamnya. King Tian pun saat itu mencoba untuk menangkap isi di balik kubus itu. Tapi terlihatlah aura di antara kedua mereka yang mulai meluap-luap keluar. Di sisi lain, Master Zhao yang menyadari hal itu pun mulai keringat dingin dan berkata, "Ini bahaya." Dia pun saat itu meminta Raja Iblis Serigala itu untuk segera membunuh King Tian. Karena kalau tidak, formasi itu bakalan beneran bisa dihancurkan. Raja Iblis Serigala itu pun langsung mematuhi perkataan dari Master Zhao. Dia pun saat itu menelan sebuah pil yang cukup aneh. Namun ketika dirinya menelan, terlihatlah kekuatan dari sang Raja Iblis pun mulai meningkat sangat tinggi. Raja Iblis itu pun kemudian melepaskan aura dan serangan tepat ke arah King Tian sambil berkata, "Bocah, terakhir kali aku hampir terbunuh olehmu. Tapi kali ini, aku telah menelan pil iblis dan kekuatanku telah meningkat hingga tingkat menengah Rana Emperor. Sekarang, apa yang bisa kau gunakan untuk mengalahkanku?" Melihat kekuatan dari sang Raja Iblis yang telah meningkat sangat tinggi, Zhang Daoling pun kembali khawatir kepada bosnya sambil berkata, "Bos, cepat pergi.
Jangan pedulikan aku. Aku tidak masalah jika mati di sini. Namun King Tian malah berkata, tidak bisa. Kalau aku pergi sekarang, semua usahaku akan sia-sia. Dan aku tidak akan bisa menerobos formasi ini lagi. Biarkan saja Raja Iblis Sialan itu datang padaku. Aku juga ingin melihat seberapa kuat dirinya. Tepat setelah King Tian menyelesaikan kata-katanya, terlihatlah Raja Iblis Serigala yang saat itu sudah sampai di belakangnya. Dia pun mengerahkan tinju dengan kekuatan yang sangat dahsyat di tempat itu. Tapi sesuatu yang sangat mengejutkan kembali terjadi. King Tian saat itu hanya diam saja. Namun seluruh tubuh King Tian malah dilindungi oleh sebuah barrier yang sangat kuat. Melihat hal itu dari kejauhan, Kaisar yang gak tahu apa-apa itu malah berkata, King Tian, aku ingin melihatmu mati dengan mataku sendiri. Dan setelah kau mati, aku akan mencambuk mayatmu selama 3 hari 3 malam untuk meredahkan kebencian di dalam hatiku. Namun tiba-tiba terjadilah ledakan yang sangat dahsyat di tempat itu yang membuat Kaisar bersama rekan-rekannya itu pun terkejut. Kaisar pun saat itu mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya udah terjadi. Di sisi lain, King Tian pun saat itu masih nggak berbuat apa-apa. Dia cuma bertahan dengan perisai yang bisa mengurangi HP-nya. Saat itu, Raja Iblis Serigala pun kena mental dan berkata, tidak mungkin, ini adalah serangan penuh dari Rana Emperor tingkat menengahku. Kenapa tidak bisa mengguncangkan bocah ini? King Tian yang mendengar itu pun berkata kepada sang Raja Iblis, hei, apakah kau sedang bercanda? Kau mau menggelitikiku atau memijat tubuhku? Zhang Daoling yang melihat kekuatan dari bosnya itu pun makin terkejut karena dirinya sendiri juga tidak menyangka hal seperti itu bisa terjadi. Melihat King Tian yang berhasil menahan serangan dari sang Raja Iblis, Kaisar pun ikut kaget dan berkata, serangan Raja Iblis itu cukup untuk membunuh pasukan penjaga kekaisaran seluruhnya. Tapi kenapa King Tian mampu menahan serangan itu? Dong Fangxing yang mendengar itu pun menjawab, Raja, orang itu adalah iblis yang sebenarnya. Di sisi lain, Master Zhao yang melihat King Tian bisa menahan serangan itu pun juga kena mental dan berkata, siapa bocah ini sebenarnya? Dia tidak boleh dibiarkan. Hei Raja Iblis, ayo bunuh dia secepat mungkin. Raja Iblis itu pun masih berusaha melepaskan serangan bertubi-tubi ke arah King Tian. Namun gak ada satupun serangannya yang berhasil mengenai King Tian. King Tian yang melihat kegigihan usahanya itu pun berkata, kenapa kau masih belum menyerah? Semua itu tidak ada gunanya. Karena King Tian saat itu mulai kesal sama serangan dari si Raja Iblis Serigala ini, dia pun langsung melancarkan satu tinju dewanya ke arah sang Raja Iblis, yang membuat Raja Iblis itu pun sampai terpental sangat jauh. Di sini, dominasi iblis pun kembali mengikat Zhang Daoling. Namun King Tian saat itu berkata, Zhang Daoling masih butuh beberapa waktu untuk menghancurkan formasi. Ikuti instruksiku dan singkirkan benih iblis itu terlebih dahulu. Di sisi lain, terlihatlah iblis yang berbicara kepada Zhang Daoling. Jangan dengarkan bosmu itu. Cepatlah jatuh ke jalan iblis, maka kau akan segera terbebas dari rasa sakit ini. Namun saat itu, King Tian pun terus meminta Zhang Daoling untuk mematuhi kata-katanya. Dia pun meminta Zhang Daoling untuk melaksanakan metode rahasia ilahi, harmonikan Tao, memusatkan hati dan jiwa, serta menyatukan langit dan bumi. Melihat hal itu, Raja Iblis itu pun tertawa dan berkata, kau sudah terlambat, Zhang Daoling akan segera mati. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Zhang Daoling berhasil mendapatkan pencerahan dan berhasil menangkal iblis itu. King Tian yang melihat itu pun berkata, aku memberikanmu kesempatan untuk mencari pencerahan, jadi jangan mengecewakanku. Dan saat itulah Zhang Daoling pun terlepas dari dominasi itu. Namun ketika Zhang Daoling terlepas dari dominasi itu,
tiba-tiba muncullah sesosok yang sangat mengerikan di tempat itu yang menunjuk ke arah Zhang Daoling. Bahkan Zhang Daoling yang baru terbebas dari dominasi iblis pun juga kaget karena dirinya juga nggak tahu kenapa sosok itu bisa muncul di sana tiba-tiba. Dan sebelumnya, Zhang Daoling sendiri juga nggak bisa merasakan aura dari sosok itu. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!